kiat-kiat bersabar dari gangguan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khamis, kiat yang kelima, ayya'lama, hendaknya seorang hamba itu mengetahui annahu, bahwasanya mang taqoma ahadun, tidaklah seseorang membalas dendam, qattu, sama sekali, membalas dendam, li nafsihi, untuk dirinya, tidaklah seseorang yang membalas dendam untuk dirinya, illa, kecuali, awrathahu dzalik, balas dendam itu akan mewarisi dia, akan menyebabkan dia dzullan, hina, yajiduhu, yang dia akan jumpai kehinaan itu, fi nafsihi, pada dirinya. Maksudnya adalah, maksud daripada kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah balas dendam itu akan menyebabkan kehinaan. Berbeda dengan memaafkan, itu akan menyebabkan sebuah kemuliaan. Itu maksudnya kaidah. Jadi kiat-kiat untuk kita bersabar adalah lihat efek daripada mengamuk, lihat efek daripada membalas dendam. Efek daripada membalas dendam adalah akan menyebabkan kehinaan yang dia akan jumpai pada dirinya. Itu mananya. Dan itu harus direnungi supaya kita bisa sabar dalam menghadapi gangguan orang lain tadi. Lihat, mang taqoma ahadun qattu li nafsi, tidaklah seorang itu membalas dendam untuk dirinya, kecuali apa? Balas dendam itu menyebabkan dzullan, kehinaan yang akan dia jumpai pada dirinya. Masya Allah. Jadi kalau balas dendam itu bukan berarti malah mulia. Justru balas dendam itu, iya, kenapa aku kok balas dendam? Berarti kan sebuah kehinaan yang dia akan rasakan pada dirinya. Faida afa, apabila dia memaafkan, a'azzahullahu ta'ala, Allah akan muliakan dia. Justru kalau dia memaafkan, justru Allah akan muliakan dia. Wahada, dan ini kembali kemana? Kalau dia memaafkan, Allah akan muliakan dia. Wahada, dan ini maksudnya, kalau dia memaafkan, pasti Allah akan memuliakannya. Ini mimma akhbara bihi shadiqul masduku. Ini tadi termasuk perkara-perkara yang telah mengkhabarkan dengannya, as-shadiqul masduq, orang yang jujur, lagi orang yang jujur dan dibenarkan. Siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya memaafkan itu justru akan memuliakan dia. Memaafkan itu justru akan mengangkat derajat dia. Haitsu yaqul, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Ma zadallah, tidaklah Allah menambahi, abdan, kepada hamba, bi'afwin, disebabkan sifat maaf, illa izzah, kecuali kemuliaan. Maka lihat, ketika seorang hamba semakin dia
memiliki sifat pemaaf, maka semakin Allah akan tambahkan kemuliaan itu padanya. Mazadallahu abdan bi'afin illa izza. Maka ini yang khabarkan adalah Rasulullah, yang mengkhabarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah kecuali jujur. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah, Rasulullah tidak akan bicara kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Berarti mafhumnya adalah kalau dia semakin memaafkan akan bertambah kemuliaannya. Mafhumnya berarti siapa yang pendendam kemudian balas dendam itu justru bukan bertambah mulia, akan tetapi bertambah sebuah kehinaan. Fal izzu, maka kemuliaan, al hasilu lahu bil afi, yang diperoleh dengan cara memaafkan. Fal izzu, maka kemuliaan, al hasilu lahu, yang diperoleh bil afi, disebabkan dengan dia memaafkan, ahabbu ilaihi, itu lebih dia cintai, wa anfa'ulah, dan lebih bermanfaat, minal izzi, daripada kemuliaan, al hasilulahu bil intiqam, daripada kemuliaan yang didapatkan dengan cara balas dendam. Taib. Syekhul Islam menggambarkan begini, orang yang balas dendam itu rasanya mulia, perasaannya sebuah kemuliaan. Dan ingat, dan memaafkan itu juga sebuah kemuliaan. Tapi ingat, kemuliaan yang diraih dengan cara memaafkan itu lebih bermanfaat, lebih berbobot daripada kemuliaan yang dihasilkan dengan cara balas dendam. Balas dendam. Coba bisa direnungkan ucapan Syekhul Islam. Lihat, kemuliaan yang didapatkan dengan cara memaafkan itu lebih berbobot, lebih agung, lebih dicintai, lebih bermanfaat, lebih bermartabat dibandingkan dengan kemuliaan yang didapatkan dengan cara hanya membalas dendam. Kok bisa begitu? Perhatikan. Fa inna hadza, maka sesungguhnya hadza, balas dendam itu izun fil zahir, sebuah kemuliaan hanya secara zahir, wahwa, dan sejatinya balas dendam itu yurisu, mengakibatkan fil batini, secara batinnya itu dzullan, sebuah kehinaan. Memang balas dendam, ngamuk iso balas dendam, bisa membalas apa yang menjadi kemarahan kita. Memang kasat mata, selihat kasat mata dia bisa membalas dendam, itu adalah sebuah kemuliaan. Itu kalau kita lihat kasat mata. Akan tetapi sejatinya kalau kita pikir secara mendalam, justru orang yang balas dendam itu secara batinnya, secara kenyataannya, justru itu berefek sebuah kehinaan. Itu justru berefek apa? Sebuah kehinaan. Masya Allah, ternyata begitu.
Jadi koyok ayo balas, kamu jangan dihinakan, enggak. Nah, memang oleh puas bisa mukul, bisa balas dendam, kita bisa membalas dengan kata-kata, rasa-rasanya kita itu puas dan merasa itu sebuah kemuliaan, tapi sejatinya tidak. Secara kenyataan real dan batinnya justru itu sebuah kehinaan.